Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koridayati, MDH 27, dan saya adalah peserta Latsar Angkatan 14 dengan jabatan dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum dengan tema akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri itu adalah menurut ALAN 2015 kewajiban dan pertanggungjawaban apa yang menjadi amanahnya. Apakah bedanya akuntabilitas dengan responsibility? Kalau dilihat bahwa kita memiliki rencana itu yang kemudian dikerjakan, dan setelah itu kita harus ada pelaporan atau dilaporkan. Yang dimaksud dengan responsibility atau tanggung jawab itu adalah misalnya rencana, kemudian kita mengerjakan dan tidak ada laporan yang harus kita lakukan. Seperti bukti-buktinya, dan akuntabilitas itu sampai kepada tahap pelaporan. Akuntabilitas PNS, secara konsep akuntabilitas adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga adalah memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang berikutnya adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang itu semua konsep akuntabilitas akan merupakan ketika kita tidak melakukan konsep akuntabilitas ini, maka yang terjadi adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang terjadi akibatnya adalah kerugian negara dan turunnya kepercayaan masyarakat publik kepada pemerintah itu sendiri. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama adalah hubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah hubungan yang dimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang harapannya akan memberikan hasil akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi akuntabilitas ini orientasinya adalah pada hasil, yang kemudian hasil itu menjadi laporan untuk yang ada bukti-bukti di dalamnya. Dan kemudian ketika kita melakukan akuntabilitas, tentunya akan terjadi konsekuensi dari akuntabilitas ini sendiri, dan itu akan berakibat pada kinerja atau untuk memperbaiki kinerja agar menjadi jauh lebih baik. Fungsi-fungsi utama dari akuntabilitas publik menurut Bokon 2007 yaitu terkait dengan peran demokrasi, yaitu kontrol demokratis, terkait dengan peran konstitusional, terkait dengan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan peran belajar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sehingga fungsi-fungsi ini akan menjadi alasan ya kenapa kemudian akuntabilitas itu menjadi sangat penting di dalam suatu instansi. Akuntabilitas publik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada akuntabilitas secara vertikal yang hubungannya dengan taksasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kemudian ada akuntabilitas horizontal yang hubungannya adalah dengan masyarakat, seperti pertanggungjawaban antara KPU kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas itu adalah dari personal, yang kemudian individu, kelompok, organisasi, dan yang terakhir adalah pada stakeholder. Mekanisme akuntabilitas itu sendiri, alatnya itu terkait dengan rencana strategis. Rencana strategis ini biasanya akan menghasilkan suatu kontrak kinerja, dan kontrak kinerja inilah nanti akan menghasilkan laporan kinerja. Sedangkan dimensi dari akuntabilitas itu sendiri adalah kejujuran dan hukum. Ini merupakan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian prosesnya adalah memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan murah. Programnya adalah kesesuaian dengan visi, misi, tujuan institusi, kemudian menghasilkan kebijakan. Ini adalah pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan kepada DPR, DPRD, dan masyarakat. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel atau nilai-nilai akuntabilitas ini adalah ada 9 hal terkait dengan nilai-nilai akuntabilitas. Pertama adalah kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, beberapa yang dapat kita dapatkan dari semua itu tadi adalah terkait bagaimana nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat,
netralitas kita sebagai seorang PNS, keadilan dan pelayanan publik, sikap dan perilaku konsisten, serta analisis dampaknya. Ketika kita menjadi PNS yang akuntabel, maka apa yang diharapkan dari perilaku individu seorang PNS, yaitu fungsi PNS melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yaitu bertindak cakap dan tepat, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah, yaitu bijak mengolah data dan informasi pemerintah. Kalau dilihat dari konflik kepentingan, jadi menghindari konflik kepentingan itu sendiri. Sehingga refleksi dan netralisasi rencana aksi yang bisa kita lakukan untuk membangun akuntabilitas di semua tingkat, yaitu kita mulai dari personal diri kita, kemudian dari individu setiap orang itu tersebut, kemudian unit kerja, kemudian ke institusi dan stakeholder. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.